Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah telah di video selanjutnya ini kita masuk ke surah yang selanjutnya. Ini surah Al-Baqarah. Ya, kita akan tes surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 di sini kita akan mengenal mana isim fi'il dan hurufnya. Tentunya ada beberapa kata memang di dalam bahasa Arab bagi pemula, ya. Jangan memberatkan diri untuk dalam baru belajar sekali, 2 kali, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun langsung bisa ilmu itu langsung terkumpul semua. Ya, jadi tidak. Target keberhasilan itu jangan di pikiran kita ideal langsung 100% bisa semua, bisa ditebak semua lah. Namun yang justru menjadi motivasi bagi kita, kalau kita belum paham dengan bentuk kata ini untuk dipelajari lagi, ya. Jadi adanya kendala di dalam belajar itu bukan untuk diadukan, ya, namun harus dicari solusinya, yakni belajarnya. Baik, di hadapan kita ini surah Al-Baqarah, anak tulisnya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim. Ya, di sini kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sampai ayat yang ketiga kita akan praktek mengenal mana isim, fi'il dan hurufnya. Yang pertama, kata yang pertama nama surahnya. Nama surahnya kita lihat Al-Baqarah. Didahului oleh alif lam, pasti dia adalah isim, ya. Kemudian di ayat yang pertama, ana sebutkan penjelasan ini dalam pembahasan huruf di video yang kelima, dan ini adalah huruf muqatta'ah namanya. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus, ya. Terdiri dari beberapa huruf, ada 1, ada terdiri dari 2 huruf, ada terdiri dari 3 huruf, bahkan 4, ya. Kemudian dia adalah pembahasan huruf, dan kalau dia adalah kata maka maknanya dia huruf bermakna, atau dia susunan huruf yang bermakna, atau alif lam mim ini ada maknanya. Namun maknanya disebutkan para ahli tafsir, ahlu sunnah wal jamaah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahuinya, karena tidak datangnya penjelasan tentang potongan huruf-huruf tersebut. Ya, kita wajib mengimaninya. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namanya dari Allah. Kemudian masuk ke kata yang pertama, dzalika. Dzalika apa isim, fi'il apa huruf? Ya. Kita mencari ciri-cirinya dulu. Kalau kita nggak ketemu, nggak ada alif lam, kemudian tidak ada tanwinnya, tidak ada huruf jar di depannya, atau di fi'il juga nggak ada qad, nggak ada saufanya, nggak ada salah satu dari huruf mudhari'ah, hamzah, nun, ya, atau ta. Makanya di sana mungkin akan ada pembahasan yang tersendiri tentang kata dzalika ini, yang insyaallah kita akan bahas dalam pembahasan di bab isim yang selanjutnya kita akan belajar. Ya, tentunya dia adalah isim, ya. Dia adalah isim, kita jelaskan dia adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah isyarat. Dia sebuah kata isyarat dalam bahasa Arab. Isyarat yang bermakna itu, ya. Dzalika bermakna itu. Sebuah kata isyarat yang insyaallah taala kita akan pelajari nantinya di bab-bab selanjutnya. Kita belum masuk ke bab pertama, baru muqaddimah mengenai isim, fi'il dan hurufnya. Kemudian kita lanjut ke kata selanjutnya, Alkitab. Alkitab dia pasti isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya, dia isim. Kemudian la raiba, la ini adalah huruf nafi, ya. Huruf nafi. Kemudian raiba adalah isim, ya. Tiada keraguan, ya. Dia adalah isim. Insyaallah taala bagaimana cara mengenalnya lebih dalam lagi, sekali lagi kami ulangi. Kalian harus mensedekahkan waktunya untuk mempelajari ilmu nahwu ini, karena disinilah akan terdapat makna-makna kata, ya, seseorang itu lebih dekat dengan Al-Quran, mengetahui maknanya, ya. Kalau dijelaskan di sini tidak mungkin, ya, karena akan bingung dan semakin panjang pembahasannya. Jelas? La adalah huruf, raiba adalah isim, artinya tiada keraguan nggak ada. Fihi ini terdiri dari 2 kata. Ya, insyaallah taala kita akan belajar nanti. Nanti ada lagi kata domir, kata ganti di sini. Fihi dari huruf jar fi. Nah, ini ada huruf jar. Fi salah satu huruf jar, ya. Kalau fi-nya di depan ini adalah huruf, ya. Kalau ini isim, ya. Dia disebut isim domir. Sekali lagi, isim domir yang insyaallah taala kita akan pelajari di bab-bab selanjutnya. Ya, isim domir. Fi-nya adalah isim.
Kemudian masuk ke kata hudan. Hudan adalah isim. Apa buktinya kalau dia isim? Ada tanwin. Hudan, an, in, un diakhiri tanwin ini. Ada an, in, unnya berarti dia pasti isim. Kata lil muttaqin ini ada dua kata, kayak kata lillah ya sebelumnya alhamdulillah ada huruf jar li. Li di situ adalah huruf ya. Li huruf jar li artinya milik atau untuk ya. Al muttaqin ada kata selanjutnya al muttaqin, dia adalah isim karena ada alif lam di depannya. Ada alif lam di depannya al muttaqin. Kalau disambung lil muttaqin ya. Li di depannya adalah isim. Li di depannya adalah isim, kemudian kata al-muttaqinnya li di depannya adalah huruf, al-muttaqinnya adalah isim. Selanjutnya alladzina isim karena ada alif lam. Yu'minun. Yu'minuna ini adalah fi'il. Dari mana? Apa alasannya? Nah, dari sini kita sebutkan tadi ada namanya huruf mudharaah, huruf mudharaah. Ya. Salah satu huruf mudharaah jangan lupakan ada hamzah atau alif, nun, ya atau ta di awal kata. Nah, dan dia di sini ada yu'minun, di sini ada huruf mudharaahnya. Nah, dan inilah tanda kalau dia adalah fi'il yu'minun. Ya, huruf mudharaah dan yu'minun ini adalah fi'il. Bil ghaibi. Bil ghaibi ada dua kata, ada bi. Ya, sekaya di lafaz bismillah dia adalah huruf. Ya. Huruf. Kemudian al-ghaib. Al-ghaib ini adalah isim karena ada alif lamnya. Al-ghaibu ada alnya. Al-ghaibu. Ya. Dia adalah isim. Kemudian wa adalah huruf. Ya, dia adalah wa adalah huruf. Yuqimunas shalah fi'il juga. Dia kayak yu'minun tadi. Kayak yu'minun diawali huruf mudharaah. Nih, ada huruf mudharaahnya. Kalian lihat, bisa melihat ada huruf mudharaahnya. Di sini juga ada huruf mudharaahnya. Ya, ini disebut fi'il karena ada ciri-ciri fi'ilnya, ya ini adanya huruf mudharaah, ya. Sekali lagi huruf mudharaah itu bisa alif, ya, nun, bisa ya atau ta, ya. Kemudian lanjut as-shalah. Kata as-shalah ini adalah isim karena ada alif lamnya. Kemudian wa, ya. Wa ini adalah huruf mimma, dua kata juga mimma di sini. Ada huruf jar min, ya, tapi isim dari mana kita tahu mimma dan lain. Intinya ana hanya memberikan sebuah isyarat saja kalau mimma itu ada dua kata, min di depannya, ya. Kemudian dia bersama dengan isim di depannya, ya. Jadi ini huruf jar, yang minnya ini satu huruf jar, satunya isim, ya. Ini huruf mimma. Kemudian rozaqnahum, rozaqnahum ini adalah fi'il. Nah, nanti fi'il madhi. Misal ta'ala kayak an'amta, kita akan belajar nantinya rincian di pelajaran tasrif nantinya di semester 2. Namanya tasrif lughawi. Ya. Atau kalian sudah belajar tasrif lughawi. Anda contohkan rozaqo. Ya, lihat kalau dia adalah fi'il, dia itu fi'il madhi, kata kerja. Tasrif rozaqo, rozaku, rozaqot, rozaqota, rozaqna, rozaqta, rozaqtuma, rozaqtum, rozaqti, rozaqtuma, rozaqtunna, rozaqutu, rozaqna. Ini menunjukkan kalau dia adalah fi'il. Nah, karena kalian sudah ada ilmu sorofnya juga, jika kalian belajar baik-baik dan masih mengingat pelajaran itu. Ya. Kemudian hum sekali lagi adalah isim karena dia adalah domir, kata ganti orang di dalam bahasa Arab yang insya Allah kita akan pelajari nanti di bab-bab selanjutnya. Yunfikun, kata terakhir adalah yunfikun, ada huruf mudharaahnya seperti yu'minun, ada huruf mudharaahnya ya. Yuqimuna, ada huruf mudharaahnya yu. Yunfikun juga sama, ada huruf mudharaahnya yu. Dan sekian. Dan lanjutkan, dan ini latihan-latihan ketika membaca Al-Quran. Ada hafal kita baca, ya. Dilatih, memang ada kata satu dua kata yang kita tidak bisa menebaknya di awal karena menuntut ilmu ini disebutkan Imam Syafi'i tuluz zaman wa bisuhbatil ustad, panjangnya waktu, kemudian
harus ditemani, ada pembimbingnya, ustadznya harus ada yang membimbing atau mengajari dia. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, akhi lan tanadal ilma illa bisittin, saudaraku, saudariku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Pasti kalian tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya yang Anda sebutkan tadi, panjangnya waktu, durasinya harus panjang, butuh waktu tahun-tahun, sanawat, tawilah. Ya, makanya harus butuh semangat yang kuat dan niat yang ikhlas karena Allah, karena dengan itulah kalian akan dapatkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah penyebab orang dapat ilmu itu adalah bisuhbatil ustadz, ada ustadz yang menemani dia atau guru yang menemani dia, membimbing dia untuk belajar. Ya, sekian dari ana, semoga bermanfaat. Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, mengenal mana isim, fiil dan hurufnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.